Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas A118. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan lansia dengan sindroma geriatri, yaitu iatrogenesis dan juga inanition malnutrisi. Kepada presenter yang sudah ditunjuk, saya persilahkan. Iya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang asuhan keperawatan lansia dengan sindroma geriatri, iatrogenesis, dan inanition atau malnutrisi. Next. Baik, di sini ada anggota kelompok kami. Nah, selanjutnya di sini ada definisi malnutrisi atau kurang gizi. Kurang gizi merupakan kelemahan nutrisi pada usia lanjut karena kehilangan berat badan fisiologis dan patologis yang tidak disengaja. Kekurangan gizi meliputi tidak cukup protein, kalori, dan mikronutrien. Next. Di sini ada manifestasi malnutrisi atau kurang gizi. Yang pertama ada riwayat penyakit, yang kedua ada kondisi atau perawatan mulut yang meliputi kondisi rongga mulut dan perawatan mulut yang tidak adekuat dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Selanjutnya ada asupan makanan dan kebiasaan merokok, lalu gangguan fungsional memiliki hubungan yang kuat dengan kekurangan nutrisi dan kesulitan memperoleh makanan. Next. Di sini ada beberapa pemeriksaan fisik yang dilakukan pada malnutrisi. Untuk pemeriksaan fisiknya ini dilihat dan mengamati gejala malnutrisi atau kurang gizi, meliputi sign atau gejala yang diamati dan simptom atau gejala yang tidak dapat diamati. Lalu melakukan berupa anamnesis, observasi atau pengamatan, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada hemoglobin dan hematokrit, lalu ada pengukuran hemoglobin dan hematokrit, lalu ada serum albumin, kadar albumen, kadar kolesterol, dan keseimbangan nitrogen. Next. Selanjutnya untuk VOC dari malnutrisi sendiri, yang pertama itu ada penyebab, yaitu meliputi proses penyakit, gaya kebiasaan hidup, lalu ada kurang asupan makanan, faktor lain seperti ekonomi kurang dan stres. Lalu pada proses penyakit di sini terjadi menurunnya nafsu makan, lalu pada gaya hidup di sini ada mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Dari etiologi tersebut menyebabkan kebutuhan asupan tidak terpenuhi, lalu terjadilah gizi kurang. Selanjutnya intake kalori tubuh berkurang yang menyebabkan anoreksia, lalu menyebabkan berat badan menurun dan menyebabkan masalah keperawatan defisit nutrisi. Selanjutnya terjadilah defisiensi sumber karbohidrat, lalu katabolisme lemak dan energi meningkat, lalu terjadi penghancuran lemak dan protein otot. Selanjutnya lemak subkutan akan menurun dan menyebabkan kulit tampak keriput sehingga turgor kulit buruk. Lalu muncullah masalah keperawatan, resiko gangguan integritas kulit atau jaringan. Nah, pada penghancuran lemak dan protein tersebut juga mengakibatkan asam amino yang menurun, selanjutnya hipotopi dan atrofi otot, dan mengakibatkan kelelahan yang menyebabkan masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Pada defisiensi sumber karbohidrat, di sini juga menyebabkan defisiensi energi dan muncullah masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Pada intake kalori tubuh berkurang, di sini menyebabkan defisiensi sumber protein yang menyebabkan daya tahan tubuh menurun, sehingga muncul masalah keperawatan resiko infeksi, dan juga muncullah diare yang masalah keperawatannya resiko hipovolemi. Selanjutnya, pada defisiensi sumber protein juga menyebabkan protein plasma otot menurun yang menyebabkan massa otot menurun. Lalu tubuh tampak kurus dan berat badan menurun dan muncullah masalah keperawatan defisit nutrisi. Next. Selanjutnya yaitu ada definisi dari iatrogenesis yang berasal dari dua kata,
yaitu dari Yunani atau iatros yang berarti dokter, dan genesis yang berarti asal. Oleh karena itu, penyakit iatrogenik ini merupakan penyakit di mana dokter, obat-obatan, diagnosis, rumah sakit, dan institusi medis lainnya bertindak sebagai patogen atau agen penyakit. Next. Di sini ada etiologinya. Yang pertama itu ada penggunaan obat, lalu mengonsumsi banyak obat secara bersamaan dan memiliki beberapa penyakit, lalu ada menderita beberapa penyakit kronis, lalu semakin banyak jumlah penyakit kronis, maka akan semakin banyak resiko penggunaan obat. Selanjutnya, beberapa dokter atau physician, lalu ada kesalahan diagnosis, kesalahan resep obat, perawatan berlebihan atau kekurangan. Selanjutnya ada hospitalisasi, rawat inap, dan juga tindakan medis. Next. Selanjutnya ada penata laksanaan medisnya. Di sini ada beberapa penata laksanaan medis. Yang pertama yaitu pemberian asupan diet protein, vitamin C, D, E, dan mineral yang cukup. Lalu ada pengaturan olahraga secara teratur, pencegahan infeksi dengan vaksin, antisipasi kejadian yang dapat menimbulkan stres, dan terapi pengobatan. Next. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisiknya, di sini meliputi pemeriksaan fisik tekanan darah, lalu ada pemeriksaan fisik untuk menilai sistem, pemeriksaan fisik dada, paru-paru, jantung, dan abdomen, lalu ada pemeriksaan ekstremitas, refleks-refleks, gerak, dan kelainan sendi-sendi. Lalu ada pemeriksaan kulit integumen, lalu ada uji fisik seperti get up and go, lalu ada mengambil benda di lantai, beberapa tes keseimbangan, kekuatan, ketahanan, kelenturan, koordinasi gerakan. Next. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan tambahan ini disesuaikan dengan keperluan penegakan kepastian diagnosis, tetapi minimal harus mencakup pemeriksaan rutin yang meliputi foto fototoraks, EKG, dan laboratorium. Apabila terdapat kecurigaan adanya kelainan yang belum jelas atau diperlukan tindakan diagnosis atau terapi, maka dapat dilakukan konsultasi atau rujukan kepada subbab atau disiplin lain, atau pemeriksaan dengan alat yang lebih spesifik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nadia. Ya, terima kasih atas Alvina atas kesempatannya. Jadi selanjutnya setelah kita memahami konsep dari iatrogenesis dan juga inanition, kita lanjut kepada kasus yang memiliki dua masalah tersebut, yaitu seorang lansia berusia Nyonya P berusia 65 tahun, hidup di Panti Indah Kusuma selama 2 tahun. Nyonya P mengatakan ia tidak memiliki penyakit berat yang sampai dibawa ke rumah sakit. Ia mengatakan bahwa ia jarang sakit dan tidak pernah dirawat di rumah sakit. Nyonya P diantar ke rumah sakit oleh anaknya yang bernama Tuan U, berusia 35 tahun. Nyonya P mengalami masalah pada pola makan, nafsu makannya berkurang, dan hanya mampu menghabiskan seperempat porsi makanan dari biasanya. Klien kurang makan sayur dan buah-buahan, di mana BB sebelumnya 48 kg, tetapi BB saat ininya 45 kg. Selain itu, klien juga sering mengeluh rasa nyeri di kepala, matanya berkunang-kunang dan pusing ketika ia terlalu banyak melakukan aktivitas. Selain itu, Nyonya P juga sering mengeluh sakit di bagian dada kiri. Sakitnya berupa nyeri yang biasanya dirasakan ketika Nyonya P sedang banyak pikiran. Nyeri tersebut muncul secara tiba-tiba dan hilang setelah kondisi fisik dan psikis Nyonya P dalam keadaan lebih rileks. Nyeri yang dirasakan seperti sedang diremas dengan skala nyeri 4 dari 10. Nyonya P tampak meringis dan terlihat memegangi dada kirinya setiap nyeri muncul. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darah Nyonya P sangat tinggi. Tetapi Nyonya P tidak memiliki riwayat hipertensi. Namun, Nyonya P mengaku bahwa dia memiliki riwayat penyakit rheumatoid arthritis, sehingga ia rutin mengkonsumsi obat golongan kortikosteroid. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan data antara lain gizi tidak lengkap, tidak terdapat sariawan, pola makan 2 kali sehari, BB sebelumnya 48 kg, BB saat ini 45 kg, tekanan darah 145/90 mmHg, nadinya 80 kali per menit,
RR 16 kali per menit, dan konjungtiva animis. Selanjutnya kita lanjut ke pengkajian dari kasus ini. Untuk pengkajian pada Nyonya P, itu kita isi identitas, baik identitas klien dan juga identitas keluarga sesuai kasus. Next. Kemudian untuk keluhan utamanya, kita isi sesuai keluhan yang dialami oleh pasien atau Nyonya P, yaitu penurunan nafsu makan, sering mengeluh nyeri di kepala, kunang-kunang, pusing ketika terlalu banyak aktivitas, dan nyeri di dada bagian kiri. Pada pengetahuan dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi keluhan adalah melakukan istirahat dan juga tidur. Obat-obatan yang dikonsumsi ada analgesik, antihipertensi, dan juga kortikosteroid. Untuk age-related change-nya atau perubahan terkait proses, ya. Pada fungsi fisiologis, terdapat kelelahan, perubahan BB, perubahan nafsu makan, dan juga ada kemampuan ADL-nya mandiri, tetapi tidak ada masalah tidur. Dengan keterangan, klien hanya mampu menghabiskan 1/4 porsi makanan, BB sebelumnya 48 kg, dan saat ini hanya 45 kg, namun klien masih mampu melakukan ADL secara mandiri. Kemudian pada sistem integumennya, tidak ada lesi atau luka, tidak ada pruritus, terdapat perubahan pigmen, tidak ada memar, dan juga tidak ada pola penyembuhan lesi karena tidak terdapat lesi ya. Untuk keterangannya, hiperpigmentasinya terjadi di area wajah. Selanjutnya adalah hematopoietik, yaitu terdapat anemia yang ditandai dengan konjungtiva klien terlihat anemis. Pada kepala ada sakit kepala dan juga pusing, tetapi tidak ada gatal pada kulit kepala, di mana rasa nyeri di kepala itu disertai dengan mata berkunang-kunang, pusing ketika terlalu banyak melakukan aktivitas. Pada mata tidak ada keluhan, pada telinga juga tidak ada keluhan yang terjadi. Next. Untuk pada hidung atau sinus tidak ada keluhan. Pada mulut atau tenggorokan ini tidak ada keluhan, dengan pola sikat gigi dari pasien itu 2 kali sehari. Selanjutnya, bagian leher tidak ada kekakuan, tidak ada nyeri tekan, dan juga tidak ada massa. Untuk pernafasannya juga tidak ada keluhan pada sistem pernafasan. Sementara itu pada kardiovaskular terdapat nyeri dada yang tidak disertai palpitasi, disview, ortopneu, dan lain sebagainya. Dengan keterangan, klien mengeluh sakit di bagian dada kiri, skalanya dari 4 dari 10, dan nyerinya itu terasa seperti demam dan hilang timbul. Untuk sistem gastrointestinal, tidak ada dispepsia, tidak ada nausea atau vomiting, tapi terjadi perubahan nafsu makan, dan juga BAP lancar 1 kali sehari di pagi hari. Untuk nafsu makan itu berubah menjadi menurun ya, karena pasien hanya menghabiskan 1/4 porsi makanannya. Kemudian pada sistem perkemihannya tidak ada masalah, frekuensi BAK-nya normal, yaitu sekitar 6-7 kali sehari. Next. Pada sistem reproduksi tidak ada keluhan. Ini keterangannya pada riwayat menstruasi pada si pasien atau Nyonya P ini, klien mulai menopause sejak usia 48 tahun, dan status klien adalah seorang janda. Pada sistem muskuloskeletal tidak ada nyeri sendi maupun muka, kemudian tidak ada kaku sendi, dan tidak ada keluhan yang lainnya. Jadi ADL klien itu masih dapat dilakukan secara mandiri. Untuk sistem persyarafan tidak ada gangguan. Kemudian untuk potensi pertumbuhan psikososial dan spiritualnya, pasien tidak mengalami cemas, depresi, ketakutan, insomnia, dan lain sebagainya. Untuk mekanisme copingnya sendiri, klien tenang dan tidak cemas, persepsi kematiannya sudah pasrah akan terjadinya kematian, dan pada ADL tidak terdampak ya, karena beliau dapat melakukan ADL secara mandiri. Untuk spiritualnya, klien rajin dalam beribadah,
dan tidak mengalami kesulitan ketika beribadah. Sehingga masalah pada sistem psikososial dan spiritual tidak terjadi masalah. Next. Nah, pada lingkungan ketika diobservasi pada kamar itu didapatkan bahwa lantainya tidak licin. Ada pegangan untuk lansia, terdapat pencahayaan yang terang dan ventilasi. Pada kamar mandinya sudah menggunakan WC bubuk yang mana itu adalah WC yang baik untuk lansia. Kondisi dalam rumahnya ventilasinya baik dan jendela dibuka setiap hari. Sementara pada luar rumah terdapat pagar dan pegangan untuk lansia. Selanjutnya adalah additional risk faktornya, kemampuan ADL dari pasien mandiri dan pasien tidak mengalami hambatan kognitif maupun keseimbangan. Untuk negatif fungsional konsekuensinya, kemampuan ADL mandiri, kognitif, keseimbangan sosialnya normal atau tidak ada gangguan, di mana hasil pemeriksaan diagnosis adalah albumin 3,2 gram per cl, HB-nya 10 gram per cl, dan ketika dilihat acuannya atau kadar normalnya, kadar yang ada pada nyonya T ini termasuk dalam kadar yang rendah. Next. Nah, pasien juga dilakukan pengajian khusus untuk kemampuan ADL-nya ini dilakukan dengan indeks Bartel, di mana kita menilai item seperti makan, mandi, perawatan diri, berpakaian, buang air kecil, buang air besar, dan lain sebagainya. Nah, dari pengajian ini didapatkan skor dari semua item itu klien masuk dalam kategori mandiri. Sehingga tidak ada ketergantungan dalam ADL pasien. Nah, pasien juga dilakukan MMSE atau Mini Mental Status Exam untuk mengetahui aspek kognitif dari si pasien. Ini diberikan yang diberi adalah orientasi, baik orientasi tempat maupun orientasi waktu, kemudian registrasi, seperti menyebutkan 3 nama objek, misalnya kursi, meja, kertas, gitu. Ditanyakan kepada klien, kemudian klien menjawab apa, terus ada perhatian dan kalkulasi, mengingat dan juga bahasa. Nah, dan lain sebagainya itu nanti kita hitung berapa skornya dari pasien. Ternyata pasien ini atau Nyonya P mendapatkan skor 30 yang ketika diinterpretasikan hasilnya berarti klien tidak mengalami gangguan kognitif. Next. Untuk tes keseimbangan time up test ini tidak dilakukan pengajian. Next. Selanjutnya adalah pengkajian depresi yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pasien seperti puaskah dengan kehidupan saat ini, sering mendapatkan sering merasakan butuh bantuan atau tidak, kemudian merasa memiliki banyak masalah dengan ingatan Anda atau tidak, itu semuanya nanti akan ditanyakan kepada pasien dan diberikan skor pada setiap pertanyaannya. Nah, jika diperoleh skor lebih dari 5, maka diindikasikan pasien mengalami depresi. Tetapi pada Nyonya P ini skor akhirnya 4, berarti Nyonya P tidak mengalami depresi. Selanjutnya adalah pengkajian nutrisi, di mana dilakukan pengajian asupan makanan lebih dari 3 bulan selama adanya nafsu makan, gangguan pencernaan, menelan, dan kesulitan menelan makanan. Ini skornya 1, yang artinya pasien mengalami penurunan asupan makanan yang sedang. Kemudian dilihat juga apakah ada penurunan berat badan, mobilitasnya bagaimana, kemudian stres psikologis atau memiliki penyakit akut 3 bulan terakhir, dan lain sebagainya, termasuk pengajian tentang IMT-nya. Kemudian pada pengajian ini didapatkan skor 10 yang ketika diinterpretasikan pasien masuk dalam kategori risiko mengalami malnutrisi. Nah, pada fungsi sosial lansia
dilakukan pengkajian juga dengan screening, fungsi adaptasi, partnership, growth, affection, dan resolve, di mana pasien akhirnya mendapatkan skor 10, dan ketika diinterpretasikan, fungsinya baik, karena fungsi baik itu lebih dari 6, sementara pasien mendapatkan skor 10. Soalnya adalah pengkajian kualitas tidur atau PSIM. Ditanyakan jam berapa pasien biasanya mulai tidur, terus berapa lama dia tidur, kemudian jam berapa biasanya bangun pagi, dan lain sebagainya. Next. Kemudian ini nanti akan dihitung juga dengan scoring. Next. Nah, setelah dilakukan perhitungan skor, pasien atau nyenyak ini mendapatkan skor 1, yang artinya tidak mengalami gangguan tidur atau kualitas tidurnya baik. Nah, setelah dilakukan pengkajian umum dan juga pengkajian khusus tadi, didapatkan data subjektif bahwa klien mengeluh sakit di bagian dada, DO-nya tampak meringis, memegang dada kiri setiap nyeri muncul, skala nyerinya 4 dari 10, tekanan darah 145/90 mmHg. Pada etiologi, klien mengalami rheumatoid arthritis, sehingga mengkonsumsi obat-obatan golongan kortikosteroid, dan akhirnya berefek pada tekanan darah tingginya menjadi meningkat, sehingga timbul nyeri di dada kiri. Maka masalah keperawatan yang diangkat adalah nyeri akut. Kemudian yang kedua, DS-nya klien mengatakan tidak nafsu makan, hanya mampu menghabiskan 1/4 porsi makanan, kurang makan sayur dan buah-buahan. DO-nya gizi tidak lengkap, tidak terdapat sariawan, pola makan 2 kali sehari, BB sebelumnya 48, BB saat ini 45, nadinya 80, RR-nya 16. Pada etiologi, gizi kurang itu akan mengakibatkan pasien mengambil cadangan makanan di bawah kulit, sehingga terjadi penyusutan jaringan dan BB-nya menjadi menurun. Maka timbul masalah keperawatan ketidakseimbangan nutrisi, yaitu kurang dari kebutuhan. Pada DS, klien mengatakan merasa sakit kepala, pusing, dan berkunang-kunang jika terlalu banyak aktivitas. DO-nya tekanan darah 145/90 mmHg, pusing atau kelemahan, dan juga konjungtiva aktif. Kemudian pada etiologi terjadi gizi kurang, menyebabkan asupan nutrisi tidak adekuat, metabolismenya menurun, energi tidak adekuat, dan terjadi masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Nah, untuk yang terakhir ada di DS-nya, klien mengeluh tidak nafsu makan, mengatakan jarang makan sayur dan buah, terjadi penurunan BB 48 menjadi 45 kg, pusing atau kelemahan ketika terlalu banyak aktivitas. Etiologinya gizi kurang, menyebabkan asupan nutrisi dan protein tidak adekuat, menyebabkan hilangnya massa otot, dan juga pasien rentan untuk terjadi keletihan. Sehingga dari analisa data tadi didapatkan 4 diagnosa keperawatan yang diangkat, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen penjaga fisiologis, tekanan darah tinggi karena efek pengobatan. Yang kedua adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan asupan diet kurang. Yang ketiga ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan asupan nutrisi yang tidak adekuat. Dan yang terakhir adalah keletihan yang berhubungan dengan malnutrisi atau gizi kurang. Nah, untuk diagnosa keperawatan yang pertama, yaitu nyeri akut, itu tujuan dilakukan intervensi adalah supaya mampu mengontrol nyeri, tahu penyebab nyeri, kemudian mampu menggunakan teknik-teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kemudian melaporkan bahwa nyerinya berkurang, mampu mengenali nyeri, yaitu PGR-SD-nya, dan juga menyatakan rasa nyaman, menyatakan bahwa rasa nyamannya meningkat. Dengan begitu, intervensi yang dilakukan adalah dengan melakukan manajemen nyeri, yaitu seperti melakukan pengkajian nyeri secara menyeluruh, meliputi lokasi, durasi, kualitas, keparahan nyeri, dan faktor penyebab nyeri. Mengobservasi ketidaknyamanan nonverbal,
Kemudian ajarkan teknik non-farmakologi seperti teknik nafas dalam, kompres pada bagian nyeri, dan lain sebagainya. Kendalikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi respon pasien terhadap ketidaknyamanan. Kemudian dukung istirahat atau tidur yang adekuat untuk membantu penurunan nyeri. Soalnya untuk diagnosis yang kedua yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan, itu tujuan dilakukan intervensi selama 3 kali 24 jam adalah supaya status nutrisinya adekuat. Dengan kriteria nafsu makan meningkat, berat badan meningkat, ada perubahan pola makan menjadi lebih baik, konjungtivanya normal, dan klien tidak tampak lemah. Dimana untuk mencapai itu kita lakukan manajemen nutrisi dengan mengkaji adanya alergi makanan, berkolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien. Yakinkan diet yang dikonsumsi mengandung tinggi serat, ajarkan membuat catatan makanan harian, monitor adanya penurunan lipid dan gula darah, dan jadwalkan pengobatan dan tindakan tidak selama jam makan. Diagnosis yang ketiga adalah intoleransi aktivitas. Tujuan dilakukan intervensi adalah supaya toleransi terhadap aktivitas dengan kriteria hasil berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa disertai peningkatan tekanan darah, nadi, dan juga RR. Mampu melakukan ADL secara mandiri dan keseimbangan aktivitas dan terjadi keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Nah, dilakukan toleransi aktivitas yaitu mengobservasi adanya pembatasan klien dalam melakukan aktivitas, mengkaji adanya faktor yang menyebabkan kelelahan, serta memonitor nutrisi dan sumber energi yang adekuat 20 atau yang ingin dilakukan. Dan yang terakhir untuk diagnosa keletihan, tujuan dilakukan intervensi perawatan itu supaya tingkat kelelahannya menurun. Dengan tidak ada kelelahan, selera makan naik, ADL tidak terganggu, dan partisipasi latihan itu merencanakan latihan dengan tepat dengan tenaga kesehatan, serta melakukan olahraga dengan teratur. Intervensi yang dilakukan adalah dengan melakukan manajemen energi, yaitu kaji status fisiologis pasien yang menyebabkan kelelahan, kemudian pilih intervensi untuk mengurangi kelelahan baik secara farmakologis maupun non-farmakologis, monitor intake asupan nutrisi, lakukan ROM, baik aktif maupun pasif, instruksikan pasien untuk mengenali tanda dan gejala kelelahan yang memerlukan pengurangan aktivitas. Intervensi lain adalah dengan melakukan peningkatan latihan, yaitu caranya adalah dampingi individu pada saat mengembangkan program latihan untuk memenuhi kebutuhannya. Libatkan keluarga atau orang yang memberi perawatan dalam merencanakan dan meningkatkan program latihan. Baik, itulah asuhan keperawatan pada lansia dengan iatrogenesis dan juga inanition. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.